Hai, aku Nayara Hafizah Zafira, mahasiswa Prodi Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Semarang dengan NIM 25010222660. Pada video ini, aku akan membahas salah satu teori pembelajaran yang menurutku ini adalah teori pembelajaran yang penting untuk diimplementasikan untuk memahami peserta didik. Teori ini mengedepankan analisis psikologis dalam memahami peserta didiknya di proses pembelajaran. Sebut aja teori humanistik, sebuah pendekatan pembelajaran yang membentuk manusia sebagai pribadi utuh, bukan hanya sebagai penerima informasi. Langsung aja ke penjelasannya. Teori humanistik merupakan sebuah pendekatan belajar yang berfokus pada pengembangan potensi diri, emosi, motivasi internal, serta pengalaman personal peserta didik. Tujuannya bukan hanya untuk siswa menjadi tahu, tetapi menjadikan siswa pribadi yang bermakna dan berkembang sepenuh mungkin. Coba lihat dua tokoh ini. Abraham Maslow dan Carl Rogers. Mereka berdua merupakan tokoh utama dalam humanistik. Yang pertama ada Abraham Maslow. Dengan teori hierarki kebutuhan manusia, ia merumuskan bahwa manusia ini memiliki 5 kebutuhan yang dirumuskan dalam piramida Maslow. Yang paling bawah ada fisiologis, lalu rasa aman, sosial, penghargaan, dan yang paling atas yaitu aktualisasi diri. Kebutuhan paling rendah harus dipenuhi kepuasannya terlebih dahulu sebelum kebutuhan tinggi ini memengaruhi perilaku kita. Jadi sesuai dengan tingkatan kebutuhan hierarki tersebut. Yang kedua, Carl Rogers dengan konsep student-centered learning atau pembelajaran ini berfokus pada siswa. Jadi, pembelajaran ini memfokuskan melihat bagaimana siswa itu dengan rasa empati dan juga kebebasan belajar. Nah, kedua tokoh ini percaya bahwa belajar yang baik yaitu ketika siswa merasa aman, dihargai, dan memiliki kontrol atas proses belajarnya. Selanjutnya ada konsep-konsep penting dalam teori humanistik. Beberapa konsep tersebut, yang pertama, kebutuhan dasar. Ya, belajar tidak akan efektif jika kebutuhan dasar saja belum terpenuhi. Nah, ini sama seperti yang pernah disampaikan oleh Maslow. Yang kedua, aktualisasi diri. Ya, pastinya setiap orang, setiap manusia ingin mengembangkan potensi terbaik dari dalam dirinya. Yang ketiga, pembelajaran berpusat pada siswa. Jadi, guru ini bukan sebagai sumber informasi, tapi hanya sebagai fasilitator. Sama seperti yang pernah dijelaskan oleh Rogers, bahwa pembelajaran itu berpusat pada siswa. Yang keempat, pengalaman personal. Belajar bermakna jika kita dapat mengambil langsung dari apa yang kita dapat dari pengalaman kita, bukan hanya dari teori ataupun mendengar cerita-cerita orang lain. Yang kelima, kebebasan dan otonomi belajar. Jadi siswa di sini diberi kebebasan untuk berpendapat, berpikir, mengeluarkan argumennya dalam pembelajaran. Yang keenam, lingkungan belajar yang positif, di mana belajar ini dengan empati dan juga keadilan guru ini sangat penting. Nah, contoh-contoh penerapan nyata dalam pembelajaran. Yang pertama, bisa dengan pembelajaran berbasis proyek, yang mana memungkinkan siswa ini memilih tema sesuai minat. Lalu yang kedua, dengan refleksi diri di akhir pembelajaran. Jadi dia tahu sejauh mana perkembangan pribadinya dan kira-kira apa yang bisa dievaluasi dalam dirinya. Yang ketiga itu dengan bersifat dialog terbuka atau diskusi bebas. Jadi bukan ceramah satu arah saja. Yang keempat ada penilaian autentik. Itu contohnya seperti portofolio yang menggambarkan proses perkembangan dirinya. Dan yang terakhir, lingkungan belajar yang suportif. Misalnya, guru bisa dengan check-in emosional setiap sebelum pembelajaran dimulai. Nah, selanjutnya ada kelebihan dan keterbatasan teori humanistik. Kira-kira kelebihannya itu apa sih? Kelebihannya bisa menumbuhkan motivasi intrinsik, membantu siswa mengenal diri, potensi, dan tujuan hidup. Lalu mendorong pembelajaran berbasis pengalaman, dan teori ini sifatnya relatif fleksibel karena bisa diterapkan di konsep pendidikan manapun. Nah,
kira-kira keterbatasannya apa sih? Keterbatasannya itu tentunya sulit diterapkan di kelas besar karena pasti membutuhkan pendekatan personal. Lalu penilaian hasil belajar tidak mudah dilakukan karena berfokus pada proses dan juga pengalaman. Lalu susah juga karena membutuhkan guru yang kompeten dalam komunikasi empatik dan fasilitasi. Nah, dari semua penjelasan tadi, kira-kira ada saran nggak sih buat teori ini? Ya, tentunya ada. Agar teori humanistik ini berjalan secara efektif, ini saran untuk guru ya. Yang pertama, bisa dengan menciptakan suasana yang aman secara emosional, ya, dengan tidak menghakimi dan juga menghargai perbedaan. Yang kedua, memberi pilihan pada siswa dengan menentukan bagaimana metode belajar dan juga topiknya. Yang ketiga, berperan sebagai fasilitator yang mendampingi, membimbing, bukan yang mendominasi. Dan yang terakhir, mengintegrasikan sosial emosional atau SEL dalam pembelajaran. Nah, kalau dari aku pribadi, teori humanistik ini sangat relevan untuk diterapkan pada masa sekarang dalam pembelajaran di masa modern ini. Karena di sini bukan hanya siswa memahami materi, tapi juga bagaimana dia memahami dirinya, memiliki empati, dan memecahkan masalah secara pribadi, karena dia tahu seperti apa dirinya. Nah, teori humanistik ini membuat kita tahu bahwa pembelajaran yang baik bukan sekedar belajar di kelas, membaca buku, mendengarkan guru, tetapi bagaimana belajar dengan cara yang memanusiakan manusia. Mungkin sekian itu dari aku. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun materi di dalamnya. Terima kasih, sampai jumpa.